Hai semuanya, welcome to Level Up. Bersama aku Putri Dan aku Adi. Hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Kita akan bahas tips membangun portofolio supaya dilirik oleh headhunter. Nah, ternyata headhunter itu nggak hanya cari CV loh, tapi lihat value kita juga loh dari portofolio. Oke, makanya yuk kita bahas lebih dalam lagi bagaimana membangun portofolio supaya stand out. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan ya Kak ya, aku tuh pengen tahu apa sih yang headhunter cari dari portofolio kita biar kita bisa dapatnya tuh pas gitu dengan portofolio kita. Oke, jadi yang biasa headhunter lihat dari portofolio kita itu pertama headline gitu ya teman-teman. Headline-nya harus jelas. Yang kedua tentunya relate dengan requirement dari klien. Oke. Dan yang ketiga relevansi terkait dengan proyek yang ada gitu ya. Portofolio kalian sesuai nggak sih yang kalian tuliskan gitu. Itu jadi hal yang dilihat oleh headhunter, apakah orang ini sesuai atau tidak. Dan yang keempat tentunya dia juga akan melihat preferensi dari mungkin rekan ya kan, rekan kerja, atasan. Misalnya mereka memberikan semacam kayak komen ataupun review terkait dengan evaluasi hasil kerja dari teman-teman, dan itu hal yang wajar menurut saya. Jadi itu bisa dimasukin ternyata ke portofolio. Jadi itu teman-teman. Nah, aku pikir portofolio itu hanya untuk kayak pekerja kreatif, kayak desainer atau nggak fotografer. Ternyata enggak ya? Betul sekali. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang mungkin tidak berkecimpung di dunia desainer atau mungkin yang berkaitan dengan art gitu ya, atau hal-hal yang mungkin sifatnya kuantitatif gitu ya. Misalnya orang IT kan sudah pasti dia punya portofolio ngerjain project ABC. Nah, iya ya kan? Itu kan kelihatan tuh. Bagaimana dengan orang HR gitu kan? Orang HR, apa yang bisa dilakukan oleh HR? Contoh misalnya, oh dia pernah terlibat di project, kalau di bank mungkin ada ODP, Office Development Program atau MT gitu ya. Atau finance mungkin mereka terlibat dalam proses audit eksternal atau apapun. Nah, hal ini yang bisa teman-teman tuliskan gitu. Jadi tidak melulu harus orang-orang yang berkaitan dengan desainer. Itu sih kurang lebihnya, teman-teman. Seru ya ternyata. Nah, sekarang ke tipsnya nih Kak, cara bangun portofolio yang menarik gitu. Oke. Jadi membangun portofolio yang menarik ini banyak sekali ya teman-teman caranya gitu ya. Kita bisa mulai, kalau saya itu biasanya menggunakan STAR. STAR itu sebenarnya adalah suatu standar yang digunakan seorang interviewer untuk mencari tahu tentang kandidatnya. Jadi ini dibocorin ya? Betul sekali. Dibocorin loh teman-teman. Biasanya STAR itu kita gunakan untuk mengetahui pertama, S-nya adalah situasinya, yaitu yang kedua adalah T-nya itu adalah tasknya, tugasnya mereka. A itu biasanya adalah actionnya, sebagai apa, perannya di situ. R-nya itu adalah resultnya. Gitu. Nah, jadi portofolio juga kita masukkan bisa dalam bentuk seperti itu. Situasinya seperti apa? Sebagai contoh misalnya, dia seorang HR gitu ya, dia terlibat dalam project development satu tim gitu ya, untuk melakukan pengembangan terkait skill tertentu. Contohnya bidang reviewer di bank misalnya. Nah, itu ada suatu pelatihan atau development khusus yang memang diberikan kepada reviewer untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, itu situasinya pada saat itu. Lalu tugasnya apa sebagai HR di situ? Pertama, dia tentu mencari trainernya, mendampingi trainer, menyusun kurikulum bersama trainer gitu ya. Lalu implementasi dan juga pembuatan budget tentunya. Nah, act-nya sebagai apa, perannya sebagai apa, action-nya dia sebagai apa. Nah, dia bisa berperan sebagai misalnya member atau dia sebagai leadernya di sini gitu ya. Lalu resultnya apa? Resultnya mungkin setelah pelatihan ternyata peningkatan kemampuan atau knowledge dari reviewer tuh bertambah. Nah, ini yang bisa teman-teman tuliskan di dalam portofolio. Gitu, jadi kayak mini report gitu ya? Betul sekali. Jadi itu mempermudah teman-teman untuk bisa menuliskan apa yang sudah teman-teman kerjakan selama bekerja di luar dari BAU teman-teman. Gitu. Ini tuh daging banget ya. Jadi kayak waktu itu ya, Kak, waktu itu aku pengen banget nulisin pengalaman kerja aku dulu ya. Terus aku tuh bingung nulisnya tuh awalnya dari mana, ternyata di lewat STAR itu bisa. Betul sekali. Jadi mempermudah teman-teman untuk menggait teman-teman menuliskan sesuatu. Terus yang kedua tentunya kalian harus membangun portofolio yang memang rutin ya. Artinya orang tidak hanya melihat kalian, tapi bagaimana kalian bisa menunjukkan bahwa portofolio kalian itu relevan gitu ya. Nah, ini jadi poin penting banget teman-teman ya, sampai kalian menuliskan sesuatu yang hanya angan-angan.
gitu loh. Oh, jadi Hanya untuk mempercantik bisa aja tahu nih. ya tentu bisa tahu gitu. Hebat Jadi banget ya headhunter bisa tahu nih bohong apa enggak. betul, karena dia akan melihat sejauh mana dan ketika kalian di interview nantinya akan Oh, dikonfirmasi gitu. gitu. Once itu adalah sesuatu hal yang mungkin sebenarnya tidak realistis gitu ya, itu akan kelihatan teman-teman, dan itu justru akan membawa nama buruk buat teman-teman ketika Oh, gitu. interviewer itu tahu gitu, oh ternyata ini nggak sesuai nih gitu, dan mungkin aja orang ini akan memiliki link di belakangnya, mungkin oh ketika dia mungkin ketemu di tempat lain atau apa, oh ini orang ini nggak sesuai nih apa yang dituliskan dengan Jadi apa yang nggak dikerjakan. direkomendasiin akhirnya. Betul sekali. Bahaya banget ya ternyata. Jadi portofolio yang bagus tuh belum cukup. Betul sekali. Ternyata harus relevan. Betul Karena banget. nanti berkaitan saat interview gitu ya, Kak. Betul, dan pada saat nanti bekerja teman-teman jangan sampai ditulisnya A pada saat interview mungkin kelolosan gitu ya, pada saat masuk ke hari kerja ternyata nggak sesuai kan. Oh, gitu. Itu yang akan Bahaya dampaknya juga buruk banget. ya. Kenapa? Pertama mungkin kalian sudah bekerja, tiba-tiba kalian pindah, ternyata nggak sesuai, akhirnya kalian tidak dilanjutkan karena Iya, masuk bener. probation kan. Nah itu yang berbahaya, makanya tolong pastikan bahwa apa yang kalian tulis itu memang benar-benar sudah kalian lakukan gitu. Nah, itu kayaknya udah masuk ke kesalahan umum ya. Yes, betul sekali. Nah, kadang-kadang kan suka ada nih kesalahan-kesalahan. Kenapa sih aku udah bikin portofolio, tapi kok nggak dilirik-lirik nih sama headhunter? Apa sih masalahnya sampai bisa kayak gitu? Nah, kira-kira gimana tuh, Kak? Itu pertama tadi tidak ada relevansi ya kan? Atau mungkin dia terlalu berangan-angan menuliskan portofolio. Ngarang gitu. Ya. Terus yang kedua tadi saat penulisan portofolio itu membingungkan. Nah, yang membingungkan itu gimana? Membingungkan dalam artian mungkin dia menuliskan portofolio secara acak gitu ya, sehingga orang ketika membaca tuh bingung. Ini orang ngerjain apa sih gitu ya. Nggak ikutin si star tadi ya. Betul, dia orang ngerjain apa, terus tugasnya apa di situ, resultnya apa. Nah, itu juga akan membingungkan bukan hanya headhunter, mungkin pada saat user baca, oh, ini orang Bingung nih orang mau ngapain sebenarnya. ngapain sih gitu kan. Yang sering terjadi gitu ya ketika seseorang menulis portofolio mereka, biasanya copy paste template dari job desk mereka. Nah, ini juga kadang lupa gitu ya teman-teman. Tinggal copy paste karena job desk-nya ini, terus saya masukkan gitu. Padahal ketika kalian tulis portofolio, usahakan menggunakan bahasa yang lebih informatif gitu ya. Karena kadang konteksnya yang ditulis itu juga tidak sesuai gitu. Dan kadang juga teman-teman menuliskan itu terlalu teknis bahasanya gitu. Apalagi contoh orang IT ya. Mereka misalnya menggunakan CI/CD, lalu menggunakan toolsnya Jenkins dan ABCD misalnya. Padahal harusnya itu didetailkan. Ketika kalian menggunakan CI/CD, menggunakan tools apa, dan hasilnya apa. Nah, jadi kalian bisa buat jauh lebih detail seperti itu. Tidak hanya sebatas menggunakan tools ini, tapi jelaskan juga di portofolio, oh ketika saya menggunakan tools ini, manfaatnya seperti ini. Gitu. Jadi, karena orang awam takutnya nggak tahu ya. Betul gitu ya kan. Ini apaan sih gitu. Iya, gitu. Kita kan hanya ngerekrut orang aja soalnya. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kadang teman-teman juga tidak menuliskan portofolio sesuai dengan posisi yang ingin dilamar. Gitu. Jadi misalnya mungkin dia menuliskannya untuk posisi sebagai Java developer, tapi banyakan proyeknya tentang Golang. Oh gitu. Nah itu juga salah satu poin penting teman-teman. Jadi nggak nyambung. Betul. Dia pengen jadi seorang HRBP, tapi lebih fokusnya malah ke learning development-nya aja. Iya. Gitu. Nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman gitu. Akhirnya si pengalaman kerjanya nggak sesuai tuh. Yes, betul banget. Sama kebutuhan gitu kan. Betul banget. Nah akhirnya nggak dilirik deh portofolio teman-teman, kan teman-teman juga yang rugi ya. Iya betul. Gitu. Nah itu harus latihan nggak sih Kak? Sebenarnya perlu latihan teman-teman, perlu latihan, perlu melihat juga portofolio dari orang lain gitu ya, dalam artian bukan meng-copy paste sekali lagi. Iya, tahu-taunya nyontek. Betul. Nah, itu yang dikhawatirkan sehingga tidak terlihat relevansinya atau realistisnya seperti apa, visualnya seperti apa. Nah, itu yang perlu teman-teman hindari. Gitu. Jadi nggak apa-apa baca portofolio orang lain untuk menambah referensi. Oh, orang ini bikin portofolio seperti ini ya, bagus ya. Dan sesuai nggak dengan apa yang sudah saya kerjakan? Kalau memang sesuai, coba kalian tuliskan sesuai dengan bahasa kalian. Oh gitu. Nah, kadang-kadang kan orang banyak yang pakai warna-warni Kak. Desainnya kan sekarang lucu-lucu ya kalau bikin portofolio. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya?
Untuk beberapa posisi khususnya kayak desainer, UI, UX gitu ya, itu tentunya menjadi poin penting di mereka. Karena pemahaman warna itu juga penting untuk posisi-posisi tertentu ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba seorang accounting tiba-tiba pakai warna-warni, nah Nah, itu kan jadi pertanyaan ya. oh gitu. Ya, jadi teman-teman harus menyesuaikan bahwa ketika kalian menyusun portofolio itu posisi apa yang memang saat ini teman-teman tempati gitu loh. Oh Jangan gitu. sampai seorang accounting malah kebanyakan gambarnya gitu. Nanti jadi agak lucu gitu ya. Nah, soalnya aku pikir gini Kak, kan sekarang kan desain tuh udah banyak ya. Betul, betul. Aku pikir semakin bagus desainnya, itu tuh akan makin gilir gitu. Ternyata nggak juga ya. Desain bagus tapi kalau isinya nggak sesuai kan Sama aja. sama aja. Justru malah Oh gitu. poin pentingnya adalah ketika kalian menulis portofolio, itu adalah informasi yang kalian sampaikan itu sesuai dengan apa yang memang pernah kalian kerjakan gitu. Jangan sampai portofolio itu, wah yang penting desain bagus deh, isinya di dalamnya acak-acakan, wah itu bahaya banget sih teman-teman. Itu pasti udah nggak dilirik deh. Gitu, karena seorang headhunter juga akan melihat, oh saya mencari posisi accounting. Gak mungkin dia akan mencari portofolio yang warna-warni. Warna-warni gitu. Dia akan melihat seberapa besar angka yang ditulis di dalam portofolio mereka. Kecuali dia cari desainer mungkin ya. Oh iya, tentu kalau seorang desainer kan pasti dia akan lihat dulu, wah apa aja yang sudah dibuat, terus pengertian tentang warna itu seperti apa. Gitu. Baru dilirik ya. Nah itu dia, berarti salah pengertian juga tentang itu ya. Nah, ternyata itu ya Kak tips dari kita soal membangun portofolio yang baik ya. Ya udah, kalau misalnya teman-teman suka sama podcast kita, jangan lupa follow, subscribe, dan share ke teman-teman kamu semua. Kalau mau level up, jangan lupa nonton Level Up.